Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahiyatu, ya, dan bermula sisi ar-ruhiyatu yang bangsa fihi di dalam Islam. Hiya an-nahiyah ruhiyah, itu kaunul asyai, adanya berbagai hal, itu makhlukotan diciptakan li khalikin, bagi khalik pencipta, wa mudabbarotan dan diatur, li'anna nadhrata karena sesungguhnya pandangan, al-amiqata yang dalam, lil kauni bagi alam, wal insani dan manusia, wal hayati dan kehidupan, wama dan perkara yang haulaha di sekitar al-kaun wal insan wal hayat, wama dan perkara yang yata'allaku hubungan apa sih biha dengan al-kaun wal insan wal hayat, wal istidlal dan karena sesungguhnya istidlal itu pembuktian, ma haulaha wa ma yata'allaku biha, itu yuri telah menampakkan apa sih al-istidlal al-insana akan manusia, an-naqsa akan sifat kurang, wal ajza dan al-musyahada yang disaksikan, al-malmusa yang terindra, fi hadhil asyai di dalam semua hal ini, jami'iha yaitu semuanya al-asya, itu mimma, jadi khobar dari li'anna nadhrah li'anna istidlala, itu mimma tengah dari perkara yang ya dulu menunjukkan apa ilalatan dengan pembuktian, ya dulu tuh membuktikan atau menunjukkan, ilalatan dengan pembuktian qat'iyatan yang ala annaha atas sesungguhnya al-kaun wal insan wal hayat itu makhlukatun diciptakan, li khalikin bagi khalik, wa mudabbaratun dan ditata diatur, biamrihi dengan perintah al-khalik, wa annal insana dan sesungguhnya manusia, wahwa dan al-insan itu sairun berjalan, fil hayati di dalam kehidupan, la budda tidak boleh tidak lahu bagi al-ins min nidhamin dari aturan, yunadzimu yang menata apa sih nizam, goro izahu akan nalurinya al-insan, wahaja penaknya jadi mu'annas sih, wahajatihi dan akan hajat-hajatnya al-insan, al-adhiyata yang bangsa anggota badan. Jadi ini anak-anak, yang dimaksud aspek ruhiyah, sisi spiritual, ya, yang ini tidak ada di ideologi selain Islam. Itu pengertiannya adalah gini, manusia itu punya aspek spiritual, pemahaman yang mendalam bahwa alam, kehidupan, dan manusia itu diciptakan oleh Al-Khaliq. Ini membantah komunis yang tidak percaya ada Tuhan Al-Khaliq. Kenapa demikian? Bahwa alam, kehidupan, dan manusia ini diciptakan karena faktanya, jika kita meneliti dengan mendalam, kalau bahasa kekiniannya, mengkonfirmasi, memberikan informasi ke kita sebuah fakta apa? Bahwa tiga-tiganya itu memiliki sifat yang melekat. Satu, an-naqsu. Dia alam,
ini terbatas. Kehidupan ini juga terbatas. 2, al-ajza, lemah. Manusia ini lemah. Alam ini lemah. Yang ketiga, wal-ihtiyaj. Dia bergantung. Tidak ada yang bisa mandiri gitu. Manusia itu bergantung. Nah, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang lemah, sesuatu yang bergantung kepada yang lain, itu makhluk pada manusia. Tadi alam, kehidupan, dan manusia. Ini aspek spiritual. Bahwa manusia di dalam menjalani kehidupan ini itu butuh kepada peraturan, gorizah. Jadi di dalam diri manusia itu ada yang namanya gorizah, ada yang namanya hajat aldawiyah. Hajat aldawiyah, makan, minum. Yang kedua di dalam diri manusia itu ada yang namanya naluri, disebut gorizah. Dalam kehidupan ini, itu manusia butuh peraturan agar dia tahu apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, dan yang tidak. Bagaimana olahraga, tidak berdosa. Bagaimana istirahat supaya tidak berdosa. Itu ada aturan. Termasuk di dalamnya, manusia butuh peraturan untuk menata naluri dia. Ada naluri di dalam diri manusia. Naluri beragama. Ini kalau nggak diatur, orang bisa nyembah batu, bisa nyembah nabi, bisa mentuhankan malaikat. Gorijah tadayun. Di setiap diri manusia ada naluri beragama. Ada juga yang kedua, gorijatun nau, nikah. Di nikahnya ada peraturan ini dan itu. Ya, ada lagi gorizatul baqo, harga diri. Harga diri ini harus punya. Tapi bagaimana supaya harga diri itu tidak jadi egoisme, tidak jadi ketakaburan, ditata. Nah, ini aspek spiritual namanya, aspek rohani namanya, yang di komunis nggak ada. Nah, berikutnya, ini kita akan membantah ideologi kapitalis. Kapitalis itu kan, dia percaya ada agama, dia percaya ada Tuhan. Tapi peraturan Tuhan, peraturan agama, dia tolak dalam kehidupan. Itu bertolak belakang dengan aspek spiritual. Bagaimana mungkin manusia yang statusnya sebagai makhluk Tuhan, tapi tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Paham? Maka satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah itu ya Islam. Wala yata'atta, dan tidak boleh datang apa hadzal nidhamu, peraturan ini, minal insani, dari manusia. Manusia dalam hidup ini butuh apa? Butuh nidham, butuh sistem, butuh peraturan. Jelas? Gak mungkin manusia hidup tanpa aturan. Apa bedanya dengan serigala? Tapi digarisbawahi, dalam Islam, peraturan itu tidak boleh dari manusia. Kenapa? Karena tadi sudah disebut li'ajzihi. Manusia itu kan lemah. Ini menghantam kapitalisme. Wa adami ihatatihi, dan tidak meluasnya ilmu manusia. Wali anna fahmahu, dan karena sesungguhnya pemahaman al-insan lihada tandimi, untuk peraturan ini, itu urdatun, ya, memunculkan litafawuti, akan adanya perselisihan, wal ikhtilafi, dan perbedaan, wat tanaqudi, dan
pertentangan. 5 itu setengah dari perkara yang yuntiju, yang melahirkan apa sih an-nidhama, akan peraturan al-mu'addiya, yang menimbulkan ila syaqa'il insani, kepada kebinasaan manusia. Kenapa peraturan itu tidak boleh datang dari manusia untuk mengatur manusia? Alasannya adalah, satu, kan sudah tahu manusia itu lemah. Adamil ihatoh. Ilmunya terbatas. Terus kalau dipaksakan manusia membuat peraturan, maka yang pasti, satu, akan menimbulkan perselisihan. Beda waktu, beda tempat, beda selera. Pertentangan. Lain tempat, lain waktu, lain suku, lain selera. Bayangkan, mereka suruh buat peraturan. Apa yang akan terjadi? Diatur dengan hukum yang berganti-ganti, ya, yang dirombak lagi, diulang lagi, ganti orang, ganti rejim, ganti selera, dirubah lagi. Itu akan menimbulkan ila syaqa'il insan. Manusia akan binasa karenanya. Nah, ini menghantam ideologi kapitalisme, yang mana di satu sisi kapitalisme itu mengklaim percaya ada Tuhan, ada agama, tetapi menolak peraturan Tuhan, peraturan agama. Jadi ini ideologi kafir ini, ya, walaupun percaya. Dan ideologi kapitalis sekarang banyak dianut oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam tanpa sadar bahwa keberadaannya sebagai Muslim, tapi kemudian menganut ideologi kapitalis, sebenarnya kafir juga seperti komunis. Kenapa? Bedanya kalau komunis, nggak mau saya pakai aturan Islam, karena saya nggak percaya Islam. Nggak mau saya pakai aturan Allah, karena saya tidak percaya ada Allah, gitu kalau komunis. Tapi kalau si kapitalis, saya percaya ada Allah, itu Tuhan saya percaya dengan Islam, itu agama saya. Tapi maaf, saya nggak mau pakai aturan Allah, saya nggak mau pakai aturan Islam. Kafir juga. Jadi kapitalis itu jangan dianggap ideologi setengah kafir, ya. Itu kafir juga seperti komunis. Dari sisi sama-sama menolak aturan agama, menolak aturan Allah. Jelas anak-anak? Nah, ini dalam banget nih. Walidzalika, oleh sebab itu, oleh sebab yang tadi kemana ini? Wala yata'atta hadzal nizam minal insan. Karena ada, itu hatman menjadi satu kepastian, apa ayyakuna, hendaknya ada, apa an-nizamu, peraturan, itu minallahi, dari Allah Ta'ala, sambil maha tinggi siapa Allah. Kalian prihatin lihat Indonesia? Wajib. Karena Indonesia ini bumi Allah. Oleh sebab itu, kalian harus melihat fakta. Bagaimana Indonesia hari ini? Beres apa hancur? Hancur. Pertanyaan berikutnya, akankah kalian biarkan atau kalian berubah? Kalian rubah? Berubah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merubahnya? Ketahui ke sini. Indonesia hancur karena tidak menerapkan aturan Allah. Tidak menggunakan aturan Islam. Walaupun mayoritas penduduknya mengaku beragama Islam. Abah harus garis bawahi. Mengaku. Hari anak-anak sekalian, kalian harus bertanggung jawab tuh. Membuktikan kasih sayang kalian kepada sesama. Membuktikan kepedulian kalian terhadap ini bangsa. Ya. Lakukan perjuangan.
lakukan pergerakan untuk merubah negara kita yang hari ini hancur, terpuruk kayak begini, menjadi negara yang bangkit, yang maju. Caranya, ganti sistem. Dari sistem jahiliyah diganti dengan nizamul Islam. Diganti dengan syariat Islam. Sallu ala Muhammad. Paham gak anak-anak? Logis gak? Bismillahirrahmanirrahim. Walihada oleh karena ini. Oleh karena ini itu kemana? Ke jumlah yang paling dekat. Lidzalika kana hatman ayakuna nizam minallah. Karena ada itu di zaman wajib. Alal insani atas manusia. Apa? Ayusayyiro. Hendaknya menjalankan siapa si al-insan a'malahu akan amal-amalnya al-insan binidhamin dengan peraturan min indillah dari Allah. Ya, maka wajib bagi manusia ini menjalani hidup amaliyahnya itu berdasarkan nidhamun minallah. Tahu diri dong. Abah sering dibully di medsos. Ya, disebut kadrun lah. Disebut nggak tahu diri katanya. Kalau mau syariat Islam, sono pergi. Jangan ada di NKRI. Abah disuruh pergi. Sebenarnya yang pas diusir tuh siapa? Mereka yang menolak syariat Islam. Indonesia ini asli ciptaan Allah, milik Allah. Semua yang ada di Indonesia ini, sebagaimana yang ada di seluruh bumi di dunia ini, semua karunia-Nya dari Allah. Maka kenapa menolak syariat Allah? Tahu diri dong. Kalian di sini tuh penumpang, ya. Numpang hidup. Numpang hidup aja belagu, pakai menolak aturan Allah yang punya Indonesia. Paham anak-anak? Jelas anak-anak? Tahu diri dong. Kalian yang pergi, jangan ada di bumi Allah. Sering apa dibully begitu. Oh no, katanya pergi ke Arab. Di sini nih NKRI kata gitu. Di sini nih hukumnya Pancasila. Bukan syariat Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ada orang kayak begitu. Masya Allah, ya Allah. Kayak Fir'aun ya. Fir'aun itu makan minum rezeki dari Allah, tapi menolak syariat Allah dan memerangi syariat Allah. Mengusir syariat Allah. Illa anna hada tasyir, ya. Kecuali sesungguhnya perjalanan ini binidhami dengan sistem agak kurang enak nih. Itu inkana apabila ada apa sih hada tasyir, itu binaan berdiri ala manfaati hadan nidham, di atas manfaat peraturan ini, walam yakun dan tidak ada apa sih hada tasyir, itu binaan dibangun ala annahu atas sesungguhnya hadan nidham itu minallahi dari Allah, la takunu maka tidak ada itu fihi di dalam hada tasyir apa nahiyatun aspek ruhiyatun yang bangsa spiritual. Nah, hanya saja anak-anak nih, kalau ada seseorang dia mau tuh misalnya, iya saya setuju diterapkan sistem ekonomi Islam. Tujuannya supaya ekonomi Islam ini membawa Indonesia selamat dari jeratan hutang misalnya gitu. Aspeknya aspek manfaat. Ya, saya setuju dengan hukum potong tangan bagi para koruptor supaya tidak ada lagi yang korupsi. Aspeknya itu aspek manfaat. Maka yang demikian itu masih belum bisa disebut sebagai
nahiyah, ruhiyah. Orang ini masih belum punya iman. Kalau mau menerima syariat Islam, tapi dasarnya adalah karena manfaat. Masih dianggap dia belum punya ruhani, dia belum punya spiritual. Terus harus bagaimana dong itu? Ya, contoh, ada orang, ya, saya setuju diterapkannya syariat Islam untuk mengelola sumber daya alam supaya nanti BBM ini gratis. Salah satu manfaatnya kan itu. Kemudian orang prioritasnya ke sana, iya, supaya nanti listrik gratis, BBM gratis, pendidikan gratis. Saya setuju pakai syariat Islam. Itu masih belum dikategori ruhiyah, masih belum dikategori iman. Oleh karena itu, maka lanjutkan. Bala Buddha, bahkan tidak boleh tidak, min ayyakuna, dari hendaknya ada, apa tandimul insani, pengaturan manusia, a'malahu, akan amal-amalnya manusia, fil hayati, di dalam kehidupan, bi awamirillahi, dengan dasar perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah, itu binaan. Jadi khobar dari ayyakuna. Itu binaan dibangun ala idrokihi, atas hubungannya al-insan, maaf, atas kesadarannya al-insan, silatahu, akan hubungannya al-insan, billahi, dengan Allah. Hatta tujada, sehingga ditemukan apa ruhu, aspek spiritual, fil a'mali, di dalam amal-amal manusia. Jadi dasar yang dibangun adalah idroksilah billah, kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Contoh, perhatikan. Kenapa kamu nggak mabok? Nah, dia ngomong, kan di dalam Islam juga nggak boleh mabok kan, kayak gitu. Iya, makanya aku nggak mabok. Karena mabok itu merusak kesehatan. Kalau jawabannya kayak begini, orang ini belum punya nahiyah ar-ruhiyah, belum punya iman. Harusnya bagaimana? Dia ngomongnya begini, karena minuman keras atau apapun jenisnya itu diharamkan oleh Allah. Titik. Bukan karena itu merusak kesehatan. Ada orang, kamu nggak zina? Iya, aku nggak berzina. Kenapa? Takut HIV, katanya gitu. Takut apa? HIV. Kekesehatan kan dia. Aku setuju tuh. Orang yang zina itu kalau gue rumusan dicambuk 100 kali. Kalau yang muhson diranjam sampai mati. Aku setuju itu dengan syariat Islam itu. Kenapa? Supaya orang terhindar dari penyakit HIV. Kesadaran menerimanya iya. Memahami di situ ada manfaatnya iya. Tapi mentok sampai di situ nggak boleh. Harusnya gimana? Kamu nggak jinah ya? Iya. Setuju gak kalau yang jinah ini dihukum? Baru muson, cambuk 100, yang muson, teranjam sampai mati. Setuju saya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Kita hidup di bumi Allah, kita harus tunduk sama aturan Allah. Nah, ini orang beriman namanya. Ini namanya orang yang idroksilah billah. Ini nih yang harus digaris bawahi. Masya Allah, Syekh Taki membahasnya luar biasa. Masya Allah, Syekh Taki itu memberikan penjelasan-penjelasan agama tuh terang banget. Kamu sedekah? Iya. Kenapa sedekah? Kata Ustadz, sedekah 1 dibalas 10. 10 70. Ya Allah, berbalas 7, 7 dikali 100, 1 dibalas 700. Makanya aku sedekah, ada gitu.
aspek manfaat. Harusnya gimana? Kamu sedekah? Iya. Kenapa sedekah? Karena Allah mengharamkan sifat bakhil. Karena Allah mewajibkan saya untuk mentasarufkan harta ini di jalan Allah. Tuh. Jadi larinya ke Allah, ke Allah, ke Allah. Nah ini namanya orang yang punya an-nahiyah ar-ruhiyah. Dan inilah orang yang beriman. Kalau tidak begitu, belum disebut orang beriman. Dia hanya memandang Islam sebagai sesuatu yang bermanfaat gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idirruhu, karena bermula yang disebut ruh, ya. Ini yang disebut kata Syekh Taqi itu, kata Syekh Taqi, apa yang disebut ruh? Kan ada di dalam diri manusia ini, ada yang namanya ruh dan ada yang namanya madiyah. Paham? Madiyah itu apa? Amal. Amal itu fisik. Nah, harus dicampur dengan ruh. Ruh itu apa? Nah, ruh itu bukan nyawa bahasanya. Di sini disebut idirruhu karena bermula ruh. Ya ruh itu idrakul insan, kesadaran manusia. Silatahu akan hubungan al-insan billahi dengan Allah. Jadi yang disebut ruh itu adalah ruhiyah anak-anak. Spiritual. Wa makna majjiha. Dan bermula makna mencampurnya ar-ruh ma'al madati bersama dengan al-madah, fisik, materi, itu huwa. Bermula si majjiha, itu judul idrok, adanya kesadaran, lisilati, bagi hubungan, billahi dengan Allah, hinal qiyami, ketika melaksanakan bil amali dengan amal. Fayasiru maka berjalan siapa si al-insan bi awamirillahi dengan perintah-perintah Allah wa nawahihi dan larangan-larangan Allah. Binaan karena dibangun ala idroki hadihi silah atas kesadaran hubungan ini billahi dengan Allah. Gitu anak-anak. Terus, apa yang dimaksud? Manusia ini punya tugas mencampur madiyah dengan ruh. Madiyah itu amal, ruh itu adalah ruhiyah. Kesadaran hubungan dengan Allah. Contoh. Jadi kesadarannya itu bukan karena manfaat. Contoh. Nabi waktu di Mekah itu ditawari oleh para petinggi Quraisy supaya Nabi menjadi pemimpin di Mekah. Tapi dengan syarat pengamalan agamanya gantian. Orang Quraisy tanda petik ya, entah kelelahan atau karena kebijakan tanda petik. Itu nggak mau bertikai terus dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mencoba untuk melakukan lobby kepada Nabi. Kamu ini pengen apa sebenarnya? Pengen jabatan kah? Pengen harta kah? Atau pengen wanita? Kata siapa? Para petinggi Quraisy. Apa yang diinginkan oleh Nabi? Cuma satu. Ingin tegak hukum Allah. Karena ini bumi Allah. Ditentang terus-terusan oleh orang Quraisy, Nabi nggak kendor-kendor dakwahnya. Akhirnya coba dilunakkan. Kalau begitu, aku kasih deh kesempatan kamu untuk mengamalkan agama baru kamu ini. Dan di posisi kamu sebagai pemimpin di sini. Tapi cara pengamalannya gantian.
Kalau Nabi melihatnya, kalau Nabi tidak punya ruh, kalau Nabi tidak punya ruhiyah, itu akan diambil. Karena ini manfaat. Saya ditawari jadi kepala negara loh gitu. Untuk memimpin Quraisy. Wah ini manfaat ini. Setelah aku jadi orang nomor 1 di Quraisy, tinggal aku yang merubah ini persoalannya. Bahwa ada tahap mengamalkan agama gantian dulu, itu proses gitu. Kalau dasarnya manfaat, kata Nabi, ini peluang. Ini peluang. Pasti diambil oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi mau menerima tawaran itu? Tidak. Kenapa? Karena Nabi sadar, aku bukan mencari manfaat versi aku. Karena ada larangan di dalam Islam, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara Islam dengan kesesatan. Maka itu tidak diambil. Kesadarannya bukan karena kemanfaat, tapi idrok silah billah. Jelas anak-anak? Bayangkan. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Rasul yang luar biasa. Rasul Allah yang luar biasa gantengnya. Sampai kalau ngelihat Nabi Yusuf, nggak sadar si perempuan itu lagi ngupas buah-buahan. Ya. Ngelihat Nabi Yusuf, buahnya jatuh, yang diiris jari. Saking apanya? Ganteng. Dalam suatu kesempatan, dijebak oleh siapa? Zulaikha. Zulaikha perempuan yang cantik banget. Ya, yang cantik ketemu sama yang ganteng. Gak ada orang. Dijebak, ada ruang tertutup. Nabi Yusuf diajak zina. Nabi Yusuf itu orang yang terbuang dari kampung halamannya jauh. Artinya, perhatikan. Betapa hebatnya idrok silah billahnya Nabi Yusuf. Jauh dari keluarga, dari kampung halaman, gak ada yang kenal. Ini di ruang tertutup, karena dijebak. Di depan ada perempuan cantik, ngajak zina. Mungkin banyak laki-laki menolak diajak zina. Tapi jawabannya Pak, kenapa kamu gak mau zina? Kesempatan ada loh. Nanti karirku jatuh. Nama baikku tercemar. Nama baik aku tercemar. Aku takut ketahuan istriku. Aku takut ketahuan rakyatku. Jadi dia meninggalkan larangan, tapi dasarnya bukan idrok silah billah. Sebagaimana orang mengerjakan perintah, kelihatannya taat, tapi dasarnya manfaat. Nggak ada sama sekali hubungannya dengan Allah. Orang kayak begini, itu belum bisa memadukan antara madah dengan roh. Masih dianggap belum beriman. Paham anak-anak? Jadi kata Syekh Taki, ini harus digabung nih. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasoro ya? Ya. Fal amalu. Fal amalu maka bermula amal itu madatun materi. Wa idrakus sila dan bermula kesadaran hubungan billahi dengan Allah. Hinal qiyami. Di saat melaksanakan bihi dengan al-amal, itu huwa bermula idrok, itu ar-ruhu ruh. Pasoro maka jadi apa tasyirul amali, menjalankan amal, biawamirillahi dengan perintah-perintah Allah, wa nawahihi dan larangan-larangan Allah. Binaan karena dibangun ala idrokis silati di atas hubungan.
hubungan, ya, itu huwa bermula si idrokusilah, itu majul madah, menggabungkan, mencampurkan materi berruhi dengan ruh. Baik, nah oleh karena itu maka apa yang dimaksud dengan menggabungkan materi dengan ruh, maksudnya adalah manusia di setiap aktivitasnya harus dilandasi dengan kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah. Kalau itu apa namanya, yang dilaksanakan. Atau kenapa kamu tidak melakukan ini? Dasarnya adalah karena ini diharamkan oleh Allah. Gitu. Dalam perkara yang sifatnya perbuatan, dasarnya adalah pastikan ini perintah Allah. Dalam perkara yang sifatnya dia menahan diri untuk tidak melakukan hal itu, dasarnya adalah karena ini dilarang oleh Allah. Kenapa tidak zina? Kenapa tidak judi? Kenapa tidak mabok? Karena aku nggak punya duit. Iman apa enggak? Hah? Enggak. Tapi dasarnya apa? Kenapa kamu tidak zina? Kenapa kamu tidak judi? Kenapa tidak mabok dan lain-lain? Dasarnya apa? Ini diharamkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak korupsi? Kenapa kamu tidak suap? Padahal gajimu kan kecil. Kamu berpeluang loh. Tibang menyalahgunakan tanda tangan. Tibang korupsi 10 juta, 100 juta. Tibang 300 juta. Yang lain udah triliunan loh gitu korupsinya. Ini peluang loh, kesempatannya ada loh. Dia bilang, Allah mengharamkan ini. Nah ini yang namanya apa? Dalam aktivitas dia bekerja, fisik kan dicampurkan dengan nahiyatir ruh. An-nahiyatir ruh, ya, aspek spiritual. Kalau seperti ini anak-anak, pantas nggak orang-orang kayak kita disebut mengancam negara? Enggak. Jadi siapa dong yang mengancam negara itu? Mereka yang menolak syariat Allah. Yang menolak syariat Allah. Kelihatan jujur ketika ada pengawasan. Ketika tidak diawasi, balik lagi korupsi. Karena nggak ada kesadarannya idroksilah billah. Bagaimana ada idroksilah billah? Dia katakan, ini kerja, ini kantor. Nggak ada hubungan dengan agama. Agama itu ketika saya ada di masjid. Kacau. Itu yang disebut, apa namanya, kafir gaya baru. Nah, dikira kafir itu cuma komunis doang. Ingat, mengaku beragama Islam tapi menolak syariat Islam, itu kufur. Jelas anak-anak? Ini yang akan menyelamatkan negara ini yang akan menyelamatkan penduduk negara ini. Dan ini akan menyelamatkan dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.